Nggak boleh. Kecuali dia ngasih kali ya. Nggak juga. Nggak boleh. Kalau sebagai kompensasi itu nggak boleh. Iwat sebagai iwat karena akadnya tak baru. Karela ya. Iya, iwat itu artinya ada timbal balik. Ya. Kecuali dari awal ada perjanjian, Hasan. Perjanjian, makanya sekolah kenapa ada pendaftaran itu? Nah itu dia, iya. Biar terjadi yang namanya sebuah Akad antara si wali murid dengan pihak sekolah, lembaga. Kadang-kadang ini Ustaz, dia tanya nih, dia berapa lagi? Saya berapa Ustaz? Cuman berapa doang? Begitu, kadang-kadang kagak dibayar. Tadi gue yang pertanyaan doang. Kebanyakan Ini bintang tapi kalau gue kebanyakan guru ngaji. Udah lillahi ta'ala Ustaz. Kebanyakan guru ngaji lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya makanya kan kemarin kita bahas bab bilau, saya menekan derajat orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Untuk itu pertama orang yang mengajar Al-Quran jangan sampai merasa minder begitu. Kok saya sekolah ini masih saya hanya mengajar Al-Quran. Bisa oleh Nabi dipuji. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Nah ini yang harus benar-benar kita rapin dengan keilmuan yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi. Nah kemudian faslun ini adalah satu pasal yang bagi seharusnya ayyuhafidhah menjaga orang yang menghafal Al-Quran ala tilawatihi atas bacaannya wa yuksiru dan memperbanyak minha dari bacaannya. Wa kana lis-salafi radhiyallahu anhum dan ada ulama salaf radhiyallahu anhum mudah-mudahan Allah meridhoinya memiliki adatun mukhtalifatun kebiasaan yang berbeda-beda fi qadrima di dalam kadar yaftimuna fihi yang mereka menghatamkan Al-Quran. Nah ini adabnya juga orang yang menghafal Al-Quran atau kita yang membaca Al-Quran itu harus dijaga, harus sesering mungkin untuk membaca Al-Quran karena para ulama salaf memiliki katanya kebiasaan yang berbeda-beda di dalam ukuran atau kadar mereka menghafalkan Al-Quran. Nah ini kadar-kadarnya. Farawa Ibnu Abi Dawud an bani salafi annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahrayn khatmatan wahidatan. Telah meriwayatkan siapa Imam Ibnu Abi Dawud dari sebagian ulama salaf annahum sesungguhnya mereka sebagian ulama salaf kanu ada siapa mereka yakhtimuna fi kulli syahrayn khatmatan wahidatan mereka menghatamkan Al-Quran fi kulli syahrayn di dalam setiap 2 bulan khatmatan wahidatan sekali khatam. Wa an ba'dihim dan dari sebagian ulama salaf fi kulli syahrin khatmatan di setiap 1 bulan 1 kali khatam. Wa an ba'dihim dan dari sebagian ulama salaf fi kulli ashri layalin di dalam setiap 10 malam itu khatam. Wa an ba'dihim dan dari sebagian ulama salaf fi kulli samani layalin di dalam setiap 8 malam mereka khatam. Wa anil aksarina dan dari mayoritas ulama salaf fi kulli sab'i layalin di setiap 7 malam mereka khatam Al-Quran. Wa an ba'dihim dan dari sebagian ulama fi kulli sitti layalin di setiap 6 malam. Wa an ba'dihim dan dari sebagian ulama salaf fi kulli khamsi layalin di dalam setiap 5 malam. Wa an ba'dihim dan dari sebagian ulama salaf fi kulli arba'i layalin di setiap 4 malam. Wa an kasirina dan dari mayoritas ulama salaf fi kulli salasi layalin di setiap 3 malam mereka ada. Wa an ba'dihim dan dari sebagian ulama salaf fi kulli lailataini di dalam setiap 2 malam. Wa an kasirina dan dari mayoritas ulama salaf fi kulli yaumin wa lailatin sehari semalam khatmatan mereka 1 kali khatam. Itu macam-macam ulama salaf. Makanya semisal kita punya anak itu menghafal Al-Quran biasanya taruhannya kalau udah keluar pesantren. Biasanya taruhannya kalau udah keluar pesantren. Dia punya kesibukan A, B, C dan D. Setidaknya sebagai orang tua mengingatkan kepada anaknya untuk menjaga dan sering-sering untuk mengulang atau membaca Al-Quran. Karena di sini banyak riwayat yang dilakukan oleh ulama salaf. Ada mereka yang khatam 2 bulan sekali,
ada yang sebulan sekali, ada yang 10 hari dia udah hatam, 8 hari dia hatam, 7 hari dia hatam, 6 hari dia hatam, 5 hari dia hatam, 4 hari dia hatam, 3 hari dia hatam, 2 hari. dan juga ada yang mengatakan 2 malam, dalam 2 hari dia hatam. Ada juga yang bilang dalam riwayat ini 1 hari 1 malam 1 kali hatam. Begitu. Bismillah juga kita itu Al-Quran kira-kira berapa kali? Ini juga cambukan ini buat kita. Dan juga wa minhum dan juga sebagian ulama salaf makana yakhtimu fi kulli yawmin wa lailatin khatmatain. Ini luar biasa. Ulama yang menghatamkan dalam sehari semalam khatmatain 2 kali hatam. Si Anda gitu. Khusus bikin Luar biasa. Dari pagi sore hatam, maghrib pas subuh hatam. Makanya beratnya para penghafal itu menjaga sebenarnya. Yang berat itu menjaga. Kalau menghafal ya bisa aja sehari sekaca, 2 kaca, 3 kaca. Jaga itu kuat nggak seumur ini. Jaga seumur. Nanti karena ada keterangan bagaimana orang-orang yang lupa dengan hafalan-hafalan Al-Quran. Nah itu sampai mereka menjaga Al-Qurannya dalam 1 hari 2 kali hatam. Ada juga wa minhum man kana yakhtimu salasan, ada juga di antara ulama salaf man kana ulama karena yang ada yakhtimu salasan, mereka hatam dalam 1 hari 3 kali hatam. Dalam 1 hari 3 kali hatam. Tapi kalau yang saya pernah lihat mungkin di pondok, biasanya kalau ujian akhir mau wisuda para hafiz Quran yang juz 30 yang 30 juz, ini yang di pondok kami saksikan itu dari pagi sampai sore tinggal 1 orang. Mulainya jam 7 udah baca dulu. Ada yang dengerin tuh guru-gurunya itu, yang dengerin apakah pantas ini orang untuk wisuda 30 juz. Paling istirahatnya cuma sholat, wudu, makan, minum, duduk lagi baca. Karena ngejar target bagaimana sore itu harus khatam sampai surah An-Nas. Itu ujian yang kami pernah lihat saat di pesantren. Karena pesantren kami memang ada lingkungan juga para penghafal Al-Quran, berbeda itu punya komplek tersendiri. Dan juga wa khatama ba'duhum, dan sebagian ulama menghatamkan Al-Quran sama di khatamatin 8 kali hataman. Arba'an fil laili wa arba'an fil nahar, 4 di malam, 4 di siang. Dijajakan kita lawan. Kita kalau mulai begini amal kita belum ada apa-apanya. Kayak apa tuh? Amal kita belum ada apa-apanya. Semisal baru terawih yang lama sampai setengah 10 udah bangga banget. Nah lihat di sejarahnya ulama, ya Allah, 1 hari hatamnya 8 kali. 4 malam, 4 siang. Gimana caranya? Allah. Kalau tarawih bukan bangga, lama dikit diprotes. Kita semisal yang saat ini merasa bangga dengan amal soleh yang kita kerjakan, kita punya amal ini, kita bangun malam gak pernah putus, zikir yang gak pernah putus. Kita kalau baca ini jadi malu, ternyata masih ada orang yang amalnya lebih luar biasa. Dalam 1 hari bisa mengatakan 8 kali hatam, 4 di malam hari, 4 di siang hari. Wa faminal ladzina kanu yaktimuna khatman fil yawmi wa lailah, dan juga faminal ladzina ialah termasuk orang kanu, termasuk para ulama kanu yang ada siapa mereka yaktimuna khatmatan, mereka menghatamkan 1 kali hataman fil yawmi wa lailah, dalam sehari semalam. Siapa orang tersebut? Utsman bin Affan wa Tamim ad-Dari wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Syafi'i wa akharuna radhiyallahu anhu. Jadi para ulama yang menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam ini nama-namanya: Sayyidina Utsman bin Affan, Tamim ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Imam Syafi'i, dan ulama-ulama lagi yang lainnya yang dalam sehari mereka bisa khatam 1 kali. Kemudian wa minal ladzina, dan termasuk para ulama kanu yang ada siapa mereka yaktimuna,
mereka menghatamkan Al-Quran salasa khotamatin, dalam sehari semalam dia bisa hafal 3 kali hatam, bisa 3 kali hatam Quran. Siapa ulama tersebut? Yang pertama Sulaim bin Itri radhiyallahu an, yakni Sulaim bin Itri radhiyallahu an. Yang kedua Qadi Misra fi khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu, jadi seorang qadi, seorang hakim di kota Mesir pada masa Khalifah Muawiyah. Seorang qadi aja, seorang hakim di kota Mesir itu masih bisa melupakan Al-Quran hatam dalam sehari 3 kali. Seorang qadi yang sibuk. Ibu Winastar bang ini. Kemudian juga waqas ahli Misra, dan juga qas ini artinya al-bojo. Ya, al-bojonya ahli Misr yang tukang itu menghukum ketika memiliki ada tersangka yang memiliki seorang al-bojo saja di kota Mesir dalam 1 hari bisa menghatamkan 3